Baik, assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Yana Santoso, SHMH CPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari MA. Dalam hal ini, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya minta Ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Livia Abdi. Di sini saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Sumber. Ya, termohon bagaimana? Oke Pak, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang bertempat tinggal di Lombok, Sumatera. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah satu, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kemudian tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Tata tertibnya antara lain itu para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Kemudian para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Kemudian para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Dan kemudian tidak merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apa Bapak atau Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan yang lain? Ya Pak, setuju, tak ada tambahan lagi. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu dari Bapak termohon. Bagaimana ceritanya Bapak bisa memilih tanah tersebut? Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak Mediator. Sebelumnya saya menceritakan awal dulu Pak. Saya itu teman sekolah dari Pak Arun Pak. Nah, kami berjumpa dengan Pak Arun itu di sebuah warung kopi di Kota Lamso Pak pada Februari lalu. Nah, di situ kami bercerita lah Pak. Baru selanjutnya saya mengutarakan niat saya Pak untuk membeli sebidang tanah. Nah, namun respon Pak Arun ingin menjualnya kepada saya karena ia memiliki sebidang tanah yang ingin dijual begitu Pak. Nah, setelah saya membelinya, saya ingin membangun rumah Pak di situ karena untuk kebutuhan anak saya dan keluarga saya Pak. Namun dihalangi oleh Bu Livia sendiri Pak, yang dimana Bu Livia mengatakan bahwasanya tanah itu miliknya Pak yang sudah dibelinya dari istri Pak Arun begitu Pak. Baik Pak Rizky. Selanjutnya saya juga ingin tahu nih, apakah Bu Livia saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Baik Pak, mungkin saya ceritakan bagaimana proses awalnya. Proses awal jual beli ini terjadi ketika saya dan istri Pak Arun ini bertemu di sebuah pengajian di rumah tetangga kami. Memang perjanjian jual beli ini hanya terjadi antara saya dan istri Pak Harun tersebut, tidak ada orang lain. Nah, tapi beliau sendiri sudah memberikan sertifikat jual beli itu kepada saya dan saya sudah melunasinya Pak. Itu Pak. Baik Ibu, saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah suami teman Ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Kalau soal itu saya tidak menanyakannya lebih lanjut Pak, karena bagi saya
istri Pak Harun sudah memberikan sertifikat dan saya sudah melunasinya, itu sudah cukup Pak di antara kami. Oh, baik Ibu. Berarti di tangan Ibu adalah sertifikat jual beli ya, Bu? Bukan sertifikat hak milik. Iya Pak. Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti, Bu. Cuma kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Pak Rizky, Bapak ada sertifikat jual beli saja atau sudah ada sertifikat hak milik? Kalau sertifikat hak milik itu Pak belum sempat saya urus gitu Pak. Namun saya punya Pak sertifikat jual beli yang sudah sah, kami tanda tangani berdua oleh Pak Arun di warung kopi sebelumnya Pak. Baik, jadi Bapak Ibu, setelah mendengarkan keterangan Bapak dan Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di BPN daerah di mana lokasi tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 19.7 Ayat 1 yang isinya semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang disimpan di kantor pertanahan. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti peraturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi. Untuk pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Kita akan mengatur ulang jadwal kita kembali dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Bapak Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2025. Baik Pak, setuju Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya hadir di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.